Hai semua, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang tidak biasa pada umumnya, di mana film ini dirilis pada tahun 2010 yang bergenre drama komedi berjudul Hello Ghost. Yang berbeda dari film ini adalah film ini memberikan komedi yang sangat lucu di awal sampai pertengahan film, tetapi film ini dapat membuat para penontonnya meneteskan air mata di akhir film. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, mari kita ulas alur cerita film ini. Scene awal dibuka dengan memperkenalkan seorang pria bernama Kang Saman. Seseorang lelaki yang kerap melakukan adegan bunuh diri akibat tak ada satupun orang yang peduli dengan dirinya yang membuatnya frustasi akan hal itu. Beberapa kali ia melakukan bunuh diri, di mana ia akan memakan obat-obatan dan mencoba melompat ke dalam sungai. Tapi, semuanya selalu gagal. Saat terbangun, sebuah kejadian aneh datang menghampirinya. Kangsa terkejut melihat sosok lelaki di sebelahnya sedang merokok. Di ruangan psikiater, ia mulai mendengar suara tangisan wanita. Pada malam harinya, ia melihat seorang kakek tua genit sedang memperhatikan suster di sana. Dan anak kecil sedang melompat-lompat di atas kasur. Sampai ia menyadari bahwa pria perokok, wanita menangis, kakek genit, dan anak kecil itu bukanlah seorang manusia. Kangsa merasa bahwa itu merupakan sebuah hukuman dari Tuhan untuknya karena ia melangkahi takdirnya. Sejak saat itu, keempat hantu itu mulai mengikutinya dan merasuki tubuh Kangsa. Dimulai dengan si kakek yang suka minum bir dan menggoda para wanita. Berikutnya, hantu bocah yang suka memakan makanan manis, pria gendut yang suka merokok, dan yang terakhir adalah wanita yang selalu menangis setiap saat. Banyak sekali adegan di sini yang membuat kalian semua terhibur dan tersenyum melihatnya. Merasa lelah dengan semuanya, Kangsa pergi meminta bantuan dari paranormal agar dapat mengusir para hantu tersebut. Paranormal mengatakan bahwa hantu yang mengikutinya merupakan arwah yang berasal dari alam atas, bukan arwah gentayangan. Tetapi hantu itu bisa pergi dari hidupnya bila Kangsa mampu mengabulkan semua keinginan para hantu tersebut. Malam harinya, Kangsa mulai berbicara kepada hantu dan mengatakan bahwa ia akan mengabulkan satu permintaan dari mereka semua agar hantu-hantu itu tidak mengganggunya lagi. Kalian semua harus ingat dengan semua permintaan hantu, karena permintaan mereka semua akan memiliki makna di akhir cerita. Diawali dengan si kakek yang meminta agar Kangsa menemukan kamera yang ia maksud, dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Kamera yang dimaksud sedang berada di tangan seorang anggota polisi. Tentu untuk mendapatkan itu tidak gampang. Kangsa harus menjadi tukang pijat dan masuk penjara akibat menggagalkan misi penangkapan polisi. Yang pada akhirnya, Kangsa berhasil mendapatkan kamera itu dan mengembalikan kepada pemiliknya. Di saat itu juga Kangsa jatuh cinta pada pandangan pertama kepada seseorang perawat di rumah sakit dan mulai menggodanya yang tentunya dirasukin oleh hantu si kakek. Setelah mengabulkan permintaan kakek, Kangsa mengabulkan permintaan dari bocah laki-laki untuk menemaninya menonton film di sebuah bioskop. Di sana, ia bertemu dengan wanita yang ia sukai bersama anak kecil. Wanita itu bernama Hyun-soo. Lalu, Kangsa mulai mengikuti kemana Hyun-soo pergi dari saat Hyun-soo makan dan bermain dart. Berpindah ke adegan di mana Kangsa akan mengabulkan permintaan dari pria perokok yang meminta agar mencuri sebuah mobil di bengkel rongsokan. Dengan segala upaya yang dilakukan, singkat cerita Kangsa berhasil mendapatkan mobil yang diinginkan pria perokok itu dan mereka menuju ke pantai. Di perjalanan, Kangsa bertanya kepada pria itu, apakah ia meninggal disebabkan oleh kanker paru-paru? Namun, si pria itu menjawab ia meninggal akibat kecelakaan mobil. Setiba di sana, Kangsa mulai lembut kepada para hantu dan menanyakan apa arti sebuah kehidupan dan sebuah keluarga.
Hingga sampai saat itu ia baru merasakan dari keindahan sebuah keluarga dan berharap bahwa semua hantu itu masih hidup. Tiba di mana tinggal permintaan satu hantu wanita menangis, di mana ia menginginkan agar bisa memasak untuk Kangsa dan meminta mengundang Hyunsu. Karena wanita menangis itu tahu bahwa Kangsa menyukai Hyunsu. Setiba di rumah sakit, Hyunsu sedang memarahi seorang pasien, yang ternyata itu adalah ayahnya Hyunsu. Kangsa lalu menegur Hyunsu dan mengatakan tidak baik memperlakukan ayahnya seperti itu. Hyunsu mengatakan bahwa Kangsa tidak memahami apa yang terjadi kepada keluarganya dan untuk tidak campur soal masalah keluarganya. Malam hari, terdengar sebuah bel. Kangsa membuka pintu dan ternyata itu adalah ayah Hyunsu yang ia temui tadi siang. Tetapi yang berbeda, ayah Hyunsu di sini sudah meninggal dan meminta bantuan Kangsa untuk menyampaikan sesuatu kepada putrinya. Kangsa segera pergi ke acara pemakaman itu. Ia lalu mencari Hyunsu dan mengatakan kepada Hyunsu bahwa ia dapat melihat seseorang yang sudah meninggal. Dan hantu ayahnya datang kepadanya untuk memberikan pesan kepada Hyunsu. Pesan terakhir itu berisikan permintaan maaf ayahnya kepada Hyunsu karena pada saat ibunya sedang sekarat, ia tidak dapat menolongnya. Keesokan harinya, Kangsa ingin mewujudkan permintaan terakhir dari wanita nangis itu. Mereka pun pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan bahan masak. Pada saat menyiapkan makan malam, Hyunsu datang ke rumah Kangsa untuk memberikan sebuah kamera yang dititipkan oleh pemilik kamera tersebut dan mengajak Hyunsu untuk bergabung di acara makan malamnya. Di sana Kangsa untuk pertama kalinya merasakan seperti makan bersama keluarga dan orang yang ia cintai. Lalu, sang wanita menawarkan sebuah kimbap kepada Hyunsu yang tentunya lewat perantara Kangsa. Di saat makan, Hyunsu menanyakan soal Kangsa yang benar-benar dapat melihat hantu dan bertemu ayahnya pada malam itu. Singkat cerita, ia mengatakan bahwa itu semua adalah kebohongan Kangsa agar dapat menghibur dirinya. Dan Hyunsu berpamitan pergi. Mendengar itu, Kangsa menjadi kesal. Ia memarahi semua hantu karena akibat dari ulah para hantu, hidupnya menjadi kacau dan berantakan. Serta, ia mengusir semua hantu karena setiap permintaan dari mereka sudah ia kabulkan. Dan benar, pada pagi harinya semua hantu itu telah meninggalkan rumahnya. Merasa sudah tepat, Kangsa melanjutkan aksi bunuh diri dengan mengurung dirinya di dalam sebuah mobil menggunakan gas beracun. Tetapi seketika ia mengingat masa-masanya bersama Hyunsu, sehingga dia tidak melanjutkan aksinya, dan langsung pergi menuju ke rumah sakit untuk mengajak Hyunsu makan siang. Saat berada di taman, Hyunsu meminta maaf atas kejadian semalam karena tidak percaya dengan omongan Kangsa, dan Kangsa menjelaskan bahwa masalah itu tidak akan terjadi lagi karena para hantu sudah pergi dan tidak akan merasuki tubuhnya lagi. Dan ia juga mengatakan bahwa karena Hyunsu, untuk pertama kalinya ia ingin bertahan hidup. Saat kecanggungan dalam obrolan mereka, Hyunsu pun memakan kimbap. Di sana ia menanyakan kenapa Kangsa mengisi kimbap dengan seledri, sedangkan orang lain akan mengisi kimbap dengan bayam. Sontak tanpa berpikir, Kangsa menjawab bahwa sewaktu ia kecil, ibunya mengajarkan bahwa kimbap yang diisi dengan seledri dapat melancarkan peredaran darah. Tiba-tiba, Kangsa terdiam dan membeku. Perlahan-lahan ia mengingat kembali ingatannya sewaktu kecil, di mana ibunya membuatkan kimbap untuknya dan ia menemani ibunya berbelanja di pasar. Lalu, Kangsa pergi meninggalkan Hyunsu dan berlari menuju pulang. Di perjalanan, ia mulai mengingat bahwa hantu bocah itu adalah kakak kandungnya yang pernah berjanji bahwa suatu saat ia akan menemani dirinya menonton film di bioskop. Lalu, ia mengingat ayahnya yang baru saja mendapatkan pekerjaan menjadi supir taksi dan merencanakan liburan bersama keluarga ke pantai.
Lalu, kakek Kangsa meminjam sebuah kamera kepada temannya. Di perjalanan menuju pantai, sang ayah berjanji akan mengajari Kangsa untuk berenang. Namun saat di perjalanan terjadi tabrakan dahsyat yang mengakibatkan mobil mereka keluar melewati perbatasan jalan. Dan hanya Kangsa seorang yang selamat dari kecelakaan itu berkat ibunya yang memeluk erat tubuhnya saat insiden. Setiba di rumah, hantu-hantu itu sudah tidak berada di rumahnya lagi. Dengan perasaan yang sedih, Kangsa memohon agar mereka segera kembali dan berjanji tidak akan meninggalkan mereka lagi. Tiba-tiba para hantu muncul satu persatu ke hadapannya. Dan momen-momen mengharukan pun terjadi di sini, apalagi saat Kangsa memeluk ibunya. Dan sang ibu mengatakan, "Terima kasih sudah mengingatnya dan terima kasih juga sudah bertahan untuk selama ini." Di akhir film ini diperlihatkan bahwa keluarganya sudah mengikuti Kangsa semenjak ia masih kecil dan diperlihatkan juga pernikahan ia bersama Hyun-soo. Bagaimana? Alur cerita ini sangat halus, di mana kalian semua tidak merasakan kecurigaan sama sekali terhadap endingnya. Film ini awalnya sukses membuat kalian semua tertawa, namun di akhir film memiliki plot twist yang akan membuat beberapa air mata dari kalian semua akan keluar. Bagi kalian semua yang ingin menonton langsung film ini, saya menyarankan agar menyiapkan tisu. Mungkin beberapa dari kalian akan merasakan kesedihan yang mendalam di akhir film. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya berharap kalian semua bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like jika video ini dapat menghibur kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.